Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar Esos, Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Luk Sumawe. Jabatan Fungsional Pol PP Ali Pertama. Masa kerja dari tahun 2005 sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya rapat hari ini. Saya ingin mengkoordinasikan kepada rekan-rekan semua bahwasanya kita ada kegiatan yang diperintahkan oleh Bapak Kasat kita tentang pengamanan Pak Wali Kota buka puasa bersama selama bulan puasa 1 bulan penuh di setiap desa di Kota Luk Sumawe. Jadi kehadiran Bapak ingin saya jelaskan kegiatan kita ini agar kegiatan kita ini sesuai harapan yang diinginkan oleh Bapak Kasat kita. Kepada Bapak Halim selaku Komandan Lapangan, saya harapkan kerjasamanya, dan juga kepada Bapak Taufik Hidayat selaku Kanit Intel, dan juga kepada Bu Khairiyah selaku penyidik di tempat kita ini. Mohon kerjasamanya. Jadi kepada Bapak Taufik, kegiatan kita ini dilaksanakan sekitar jam 4:30 sore. Siap, saya tempatkan anggota saya. Jadi saya harapkan kepada Bapak Halim untuk mempersiapkan anggotanya untuk menjalankan kegiatan ini. Dan juga kepada Bapak Taufik Hidayat selaku Kanit Intelnya, diarahkan anggotanya untuk sebelum kedatangan kedatangan wali kota ke sana, anggota sudah ada, anggota Intel di sana. Tempatkan di depannya. Disterilkan di tempat-tempat yang tersembunyi sedikit agar tidak tahu bahwa itu anggota kita. Bu Khairiyah selaku penyidik, disesuaikan kegiatan kita ini agar lancar dan wali kota kita aman sampai ke tujuan. Mungkin dengan ini ada yang perlu ditanyakan? Siap, jelas. Kegiatan kita ini juga dibantu oleh perhubungan LAJ. Mungkin kita gerak bersama di sana. Jadi kegiatan kita ini kita kumpul di kantor Wali Kota Luk Sumawe. Jelas. Kalau semua jelas, mungkin sekian rapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Bapak tidak boleh lagi berjualan di atas trotoar, Pak. Boleh Pak. Mana saya jualan Pak? Itu nanti kita bisa data ulang, Pak. Oh iya Pak. Karena ini Kota Luk Sumawe sudah terbentuk Kanun Kota Luk Sumawe nomor 1 tahun 2014 tentang tata kota. Siap. Jadi kita lagi mengatur gimana caranya Kota Luk Sumawe ini terlihat indah. Jadi soal masalah pejagaan kaki lima yang memakan badan jalan, kita usahakan. Kita bekerja sama dengan kecamatan untuk menempatkan di mana lokasi yang bisa digunakan oleh pejagaan kaki lima. Boleh Pak. Boleh. Karena sementara ini trotoar ini kan diperuntukkan untuk pejalan kaki, Pak. Nah selama ini pun banyak yang komplain. Ya.
karena tidak bisa orang berjalan kaki karena dengan keadaan Bapak berjualan di sini Pak. Boleh Pak. Kita pindah Pak, kalau ada tempat lokasi yang bagus Pak. Itu aja Pak. Siap, Mohon bantuannya Pak besok. Usahakan tidak ada di sini Pak. Bisa Pak, bisa. Pak, Bisa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin menggali betul-betul demonya Nina akan terjadi atau mana bukan warung yang akan debu selaku urun kampungnya. Demo na rencana Singo Dalam rangka aksi Bu. dalam rangka aksi posisi kamu tidak setuju dengan pemerintah masalah parkir. Penggerak dari kegiatannya itu penggerak ataupun ketua dari kegiatannya. Penggerak kamu Hendra Saputra. Haji selaku koordinator untuk melakukan aksi demo masalah parkir. Urung-urung kali koordinasi dengan Kapolsek ataupun Kapolres ada aksi. Malah aksinya kami belum, tapi akan kami pegang untuk Kapolsek. Karena mungkin anak kamu pegang. Itulah dukungan kan. Terima kasih informasi ini. Lagi harapan kami tidak di Kapolsek ataupun dari pihak kami ini tepu bahwa aksinya akan dilakukan. Terima kasih. Bilang. Mungkin kami Pak. Waalaikumsalam. Bukan Pak. Ini Pak. Gimana Pak? Kenalkan Pak, nama saya Didi Iskandar. Saya bertugas di Satpol PP Kota Medan Pak. Jadi arahan pimpinan saya diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Koramil terkait dengan pedagang kaki lima yang berjajar di seputaran Hagus Selatan. Oh ya, jalan Kenari itu Pak ya? Iya. Oh ya, ya. itu Ada udah, suratnya saya tengok Pak. udah ya? Ada. Udah di atas trotoar. Nah, Itu gimana udah Pak? mengganggu. Tidak lanjutnya kemana Pak? Kami rencana dari pihak Satpol PP untuk meminta bantuan dari pihak Koramil untuk membantu kami dalam mengeksekusi pihak PKL tersebut. Karena selama ini banyak masyarakat yang udah komplain, apalagi dari pihak kecilnya, itu Pak. Jadi mungkin ada arahan lain dari Bapak. Untuk Terkait ini? kalau arah mungkin tidak Pak, cuma kalau untuk kita turun bersama ke lapangan, kami siap Pak mendampingi pihak Satpol PP. Rencana kapan Pak? Rencana mungkin insya Allah Pak, sekitar dalam minggu ini lah Pak, kita turun ke sana. Nanti kami suratin ke Bapak tentang hal ini untuk kita bisa sama-sama turun Pak. Oh ya Pak, ya. Nanti biar sampaikan dulu sama Daramil Pak. Kebetulan Daramil kan lagi ada kegiatan lain. Nanti saya sampaikan bahwa pihak Satpol PP sudah datang kemari untuk penertiban PKL di Jalan Kenari Pak ya. Oh, ya, Pak. Karena ini pun kami sudah sering ngasih surat teguran Pak. Surat Ini teguran udah kan? hal-hal yang terakhir yang kami lakukan ya, pembongkaran. Oh ya Pak. Insya Allah Pak, kami siap mendampingi pihak Satpol PP. Boleh Pak. Itu aja Pak atas bantuannya. Mungkin nanti kami koordinasi lagi dan kami suratin ke Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Maaf Bu, kami dari Satpol PP dan Kabupaten Semarang. Kebetulan kami ada informasi dari Bang.
Bentar ya. Ini Bu. Bu, jadi gini. Alhamdulillah kan di tempat Ibu pasti tidak terjadi apa-apa. Ini tuannya isu di masyarakat. Jadi walaupun itu isu Bu, kami harap pada Ibu yang mempunyai kos-kosan ini untuk menjaga syariat Islam tempat kita, karena kita kan wilayah yang memang keras syariat Islam. Memang harus utamakan semua kegiatan di sini, memang harus utamakan syariat Islamnya. Itu pun juga dengan anak-anak kos ini, kami harap kami selaku Satpol PP Kota Sungai mengimbau kepada semua adik-adik kami untuk menjaga yang punya kos juga aman, dengan kalian sendiri menjaga. Jangan ada indikasi kayak kami ngomong tadi bahwa indikasi melanggar syariat Islam, apalagi datang cowok kemari ke kosan. Ibu pun selaku ini Ibu larang, ada batasnya, boleh ada batasnya. Jangan masuk ke dalam ataupun masuk ke kamar Bu. Habis itu batas di sini jam 10 malam itu memang udah wajib untuk keluar. Dan pun ini yang cewek-cewek ini, yang anak kos ini, jangan terjadi indikasi membuat acara melewati jam 10 malam ataupun kebisingan dari masyarakat di samping. Itu aja mungkin yang saya sampaikan Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu, ini sudah mengganggu Ibu, dan mohon maaf Bu, mungkin kami udah masuk ke rumah Ibu ya. Makasih Bu. Ini si Bu ya. Tujuan kami ini mau koordinasi sama Bapak, khususnya Bapak Kapolsek. Mungkin ada ilmu-ilmu, maksudnya ini hanya sebatas koordinasi Pak, maksudnya bukan apa kali. Jadi kami kan minimal ada lah ilmu dasar sedikit dari pihak kepolisian Pak. Bapak Kapolsek kan karena ini pada saksi Pak, jadi banyak demo kan di kota nih. Seperti kejadian yang di demo PPM di DPRK itu pernah juga kan, kadang-kadang ada anggota kita dari pihak Satpol PP kurang mengerti Pak dalam menangani. Jadi mungkin ada yang arogansi, ada yang anggota kita di lapangan salah menanggapi dengan sikap masyarakat sehingga terpancing. Jadi tujuan kami di sini Pak itu Pak, mau koordinasi, sharing. Biasa kalau ada instruksi itu apakah kami di depan atau di belakang, itu mungkin ada sedikit komunikasi dari pihak kepolisian lah maksudnya. Jadi menurut Bang kan, kita harus tahu dulu, pilah-pilah dulu ya. Biasanya dia kalau demo itu ada surat, biasanya surat pemberitahuan pada siapa, pada pihak kepolisian. Demo itu memang diatur dalam undang-undang. Dia ada undang-undang nomor 9 tahun 1998 namanya. Jadi bunyinya tentang penyampaian pendapat di muka umum. Boleh, diperbolehkan, asal jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum. Itu ya. Nah, terkait dengan kita, kami pihak kepolisian, kita cuma menjaga, mengawal mereka untuk menyampaikan aspirasi. Dimana kalau mereka itu masih menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan humanis, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, ya nggak masalah. Nah, sampaikanlah. Nah, terkait dengan mereka yang melanggar aturan-aturan itu diamankan. Nah, kita amankan. Nah, perintahnya kan tergantung SOP di lapangan. Nah, dia kan nanti kan ada SOP-nya. Mungkin kalau dari pihak kepolisian, ya kami sebatas memonitor atau memberikan pengawalan terhadap mereka. Kalau PP kan nanti ada aturan tertentu. Nah, aturannya kan mungkin beda sama kita. Nah, mungkin hampir sama-sama juga lah ya. Saya nggak tahu juga, kurang paham kalau aturan politik itu seperti apa. Kalau aturan di kita ya mengacu di undang-undang. Nah, kalau penyampaian pendapat itu boleh diperbolehkan. Gini dia Bu, dia kan ada skalanya, anarkisme ada skalanya. Dia kalau ada yang masyarakat yang bertindak anarkis, kalau memang kita bisa mediasi ya nggak masalah. Ya, karena tujuannya kan untuk kebaikan kita juga. Nah, kalau memang tindakan dia memang sudah melanggar hukum dan itu sudah memang tidak bisa kita maafkan atau sudah berat, ya mungkin ada penindakan hukum. Penindakan hukum kan ada di kepolisian. Nah, kalau dari pihak UTP kan ya
mengamankan. Nah, diamankan sementara. Nanti kalau memang skalanya dia melanggar hukum dan melanggar aturan, ya diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perbuatan dia. Berarti ditindaklanjuti ke ranah hukum ya? Ya, kalau dia memang sudah melanggar hukum ya harus. Harus ya? Harus. Ya pidana Pak. Nah, cuman kan dia nanti kan ada sama sekarang kan kita kan ada namanya RJ, Restoratif Justice. Iya. Kita lihat nanti kalau RJ itu memang dibutuhkan untuk kepentingan umum ya nggak masalah. Nah itu jangan kita gini mengambil tindakan ya sepihak nggak juga. Nah, kalau mereka itu tidak bersalah ya kita amankan dulu, kita cross check dulu apa salahnya, ya apa yang dilakukan. Kalau memang harus dilanjutkan ke tindak pidana, ya kalau memang aturan seperti itu ya kita jalankan. Nah, intinya kita tidak boleh melanggar aturan itu aja. Nah, karena kalau terkait dengan demo, penyampaian pendapat itu diatur di undang-undang. Itu dia. Jadi Pak, batas Satpol PP Pak dari kegiatan demo itu sejauh mana Pak yang bisa dilakukan oleh Satpol PP? Karena selama ini pun kami sendiri saat ditanya anggota sendiri nggak tahu jawab. Nah, gini Bang, kalau terkait dengan aturan Satpol PP, itu kan Babang bisa tanyakan ke pimpinan gimana aturannya. Sekarang kan kita punya SP masing-masing nih. Orang Abang Pol PP, ya kan? Punya aturan masing-masing. Ya. Coba dipelajari lagi aturan Abang seperti apa. Ya, Pak, maksud gini Pak, ranahnya di saat kita di lapangannya nih Pak. Ya. Bapak bilang tadi kan Satpol PP berarti ranah paling terdepan. Ya. Itu SOP kami ranah terdepan saat terjadinya demo. Batas kami di depan itu tindakan yang kami harus lakukan. Pak. Itulah Bang Seman tadi. Kalau memang ada pendemo yang sudah anarkis, kita amankan. Ya. Tujuannya apa? Biar enggak semakin menyebar dan semakin besar hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalnya nih, kita lagi demo nih, demo tiba-tiba ada provokator yang masuk gitu, nah, kita amankan ya dulu, jangan sampai nanti gara-gara dia hal kecil bisa jadi besar. Itu Berarti itu Bu, SOP-nya udah nanti udah beda ya, itu udah SOP penanganan unjuk rasa namanya. Nah, udah gitu. Nanti ada SOP-nya dia ada nanti garis terdepan, ada nanti SOP-nya. Itu ya. Itu aja Bu. yang penting kita koordinasi. Iya, yang penting koordinasi. Ya? Misalnya ini ada demo kan Nah. disurati kita kan tahu Iya. nanti dia pakai peraga apa, berapa Iya. rame, siapa yang melakukan di mana, berapa Iya. berapa lama waktunya, ada nanti di surat itu menyatakan seperti itu. Nah, situ ada koordinasi nanti berapa anggota dibutuhkan kekuatan. Nah, itu dia Bang. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Assalamualaikum. Mas. Ya, silakan. Selamat datang. Ya, silakan duduk. Aduh. Aduh, Pak Kecik. Jadi Pak Kecik pengenalkan, nama saya Dedi Iskandar dari Satpol PP dan dia Tarusman. Oh iya, silakan. Nama Pak Kecik. Saya Irfan Geci Hagu Baralau. Pak Kecik. Jadi Pak Kecik kan, kedatangan saya kemari mewakili dari atasan kami untuk sosialisasi dan pun untuk gimana caranya agar kita bisa sama-sama memantau wilayah, termasuk wilayah Pak Kecik sendiri, Kampung Hagu Baralau. Hagu Baralau Pak Kecik. Kebetulan saya ditugaskan untuk menjumpai Kecik untuk lebih dekat antara kampung dengan Satpol PP sendiri, karena yang kita lihat selama ini kurang komunikasi ya, baik dari aparat kampungnya ke Satpol PP-nya. Jadi kita sama-sama sharing nih Pak Kecik, ya, mungkin ada apa keluh kesah dari pihak kampungnya tentang baik itu syariat Islam maupun tentang penertiban. Coba sih.
Iya, alhamdulillah terima kasih juga Bapak Dedi Ya. yang telah hadir ke kampung saya Antara Laut. Saya sangat senang dengan kedatangan Bapak Dedi sebagai dari Satuan Satpol PP Mehal Kota Losmawe. Selama ini bagus juga Pak Dedi, kita ada kooperasi sama Satpol PP dan di kampung pun kita ada buat satgas juga untuk terjadi sesuatu yang melanggar atau pedagang kaki lima, kita ada koordinasi juga sama Pak Dedi. Alhamdulillah sampai sekarang pun Pak Dedi datang juga. Ya seperti itulah Pak Dedi. Secara Islam pun kalau ada permasalahan di kampung kita selalu selesaikan kampung, kalau tidak ya kita serahkan sama Pak Dedi ya, sama Dinas Syariah Islam Satpol PP WH atau semuanya. Ya Pak Dedi. Terima kasih Pak Uci. Dalam hal menegakkan syariat Islam maupun hal-hal lainnya. Yang kita lihat sekarang kan permasalahan remaja, banyak hal-hal yang mungkin kewalahan dari pihak kampungnya untuk menyelesaikannya. Mungkin kami bisa membantu Pak Uci kalau misalkan perlu bantuan dari pihak para kampung dengan Kapolri. Kami akan membantu Wajib. Alhamdulillah. Itu yang kami dari masyarakat yang inginkan ada kerja pengertian dari Satpol PP yang untuk menjaga syariat Islam di kampung kita. Iya, betul. Lain Pak Uci yang mungkin ada permasalahan di kampung. Bahwa kalau sekarang masalah syariat Islam kita ada bentuk satgas di kampung. Nah, itu ada pemirsa bila ada sesuatu terjadi, tapi koordinasi juga sama Satpol. Kalau tidak ada pemirsa di kampung, ya itulah karena ada beberapa perusahaan juga punya kantor. Ada Pak. Ini mana kami mungkin akan berlakukannya patroli rutin. Ya, bagus. Mungkin kedatangan saya pun sambilan saya mau bahas setiap ada anggota Kapolri maupun yang patroli ini sambil langsung aja Pak Uci minta izin karena masuk ke wilayah Pak Uci. Kalau memang nanti kita bisa duduk bahas mungkin bisa saat kami patroli malam bisa. Nanti saya koordinasi sama satgas-satgas di kampung anak-anak muda yang menjaga kampung juga. Dari kepolisian aktif. Satgas kita Babinsa dari Koramil, Babinsa dari Polsek aktif mereka nih. Sering juga mereka nih jaga kampung kita juga kan. Memang pemuda-pemuda pun aktif juga untuk menjaga kampung dari kemaksiatan atau permainan judi-judi itulah sekarang nih itu yang sering lebih marak sekarangnya. Di kedai-kedai kopi pun sudah ada pun satgas kita untuk jaga. Mungkin lain waktu Pak Uci kan kita Ya, bisa sosialisasi ke kedai-kedai kopi. Oh bisa ya. Dengan bantuan Pak Siap. Uci kan kita Ya, sama-sama ya. bahwa salah dalam permainan judi itu Bisa. ataupun masalah syariat Islam. Iya. Itu aja Pak Uci. Siap. Pak Dedi. Terima kasih Pak Uci ini atas waktunya mungkin sudah mengganggu Pak Uci. Iya. Agak biasa tuh. Alhamdulillah juga Pak Dedi. Terima kasihlah telah mengunjungi kampung saya Pak Uci. Ya. Iya. Siap.